Hukum Faraday ini menjelaskan tentang stoichiometri reaksi elektrolisis. Nah, stoichiometri ini menggunakan konsep mol ya. Jadi syarat untuk belajar hukum Faraday, kita sudah menguasai konsep mol serta perhitungannya untuk konversi ke beberapa macam jenis. Misalnya mol itu kan bisa dikonversi ke massa, ke jumlah partikel, ke volume gas, dan lain-lain. Hukum Faraday itu ada dua. Itu yang pertama ada hukum Faraday yang pertama. Hukum Faraday pertama mengatakan seperti ini. Jumlah arus listrik itu sebanding dengan jumlah zat yang dihasilkan. Jadi kan kalau kita memakai elektrolisis, itu kan membutuhkan arus listrik. Jadi si Faraday ini menemukan bahwa jumlah arus listrik yang digunakan untuk elektrolisis itu sebanding dengan atau berbanding lurus dengan jumlah zat yang dihasilkan pada elektrolisis. Jadi kesimpulannya, semakin besar jumlah arus listrik yang digunakan pada proses elektrolisis, semakin banyaklah jumlah zat yang dihasilkan baik di elektroda katode, baik di elektrode anode. Dari pengamatan si Faraday, dia membuat persamaan karena Q sama dengan I kali T, maka F sama dengan I per 96500. I sama dengan I kali T, dijabarkan ya, per 96500. Di mana M sama dengan E dikali F. Nah, tadi F itu I kali T kali bagi 96500. Maka M sama dengan E kali I kali T bagi 96500. Ini dia. Nah, kita analisis keterangan dari simbol persamaan Faraday yang pertama. Nah, Q itu adalah jumlah muatan listrik ya. Ini adalah jumlah muatan listrik. Yang dimana muatan listrik ini satuannya adalah coulomb. I itu sama dengan jumlah kuat arus. Nah, kuat arus ini satuannya ampere. Kemudian T adalah waktu yang digunakan. Waktu yang digunakan itu satuannya adalah detik. Jadi T itu adalah waktu yang digunakan selama elektrolisis. Elektrolisisnya berapa lama, itu akan berpengaruh ke jumlah zat. Nah, itu yang dikatakan si Faraday. Nah, kemudian simbol F. F ini juga adalah muatan listrik, tapi satuannya adalah Faraday. Jadi bedanya F sama Q adalah di satuannya. Kalau F, satuannya F, atau dari kata Faraday. Kalau Q, satuannya coulomb. M adalah massa. Massa zat. Massa zat ini sama dengan satuannya gram. Kemudian E. E ini adalah berat ekivalen. Atau massa ekivalen ya. Ini sama dengan massa ekivalen. Nah, massa ekivalen atau E itu sama dengan AR dibagi PbO. Nah, PbO itu adalah perubahan bilangan oksidasi dari reaksi-reaksi yang di elektrode.
Atau dengan kata lain, PbO ini adalah jumlah elektron pada reaksi-reaksi di elektrode. PbO itu kan perubahan bilangan oksidasi. Nah, misalnya Zn2+ tambah 2 elektron menjadi Zn. Nah, maka perubahan bilangan oksidasinya 2. Kalau kita lihat elektron yang ditangkap juga 2 kan. Jadi perubahan bilangan oksidasi itu sama dengan jumlah elektron yang terlibat pada reaksi. Nah, inilah persamaan hukum Faraday yang pertama. Jadi inti dari hukum Faraday yang pertama adalah yang ini, yang saya kotakin merah. Nah, di mana ini penjabaran sebelum ke sini. Nah, ada satu lagi yang perlu kalian harus tahu, bahwa mol elektron itu sama dengan muatan listrik dalam bentuk Faraday. Ini mohon diingat. Faraday yang kedua. Ada yang pertama, ada yang kedua. Jadi ini definisi dari hukum Faraday ini adalah, oke, ini kurang lebih definisi dari Faraday kedua. Jadi massa yang disinggung itu massa. Massa itu simbolnya M. Massa misalnya contohnya ada dua zat yang dielektrolisis. Misalnya ada 2 zat. Kalau lebih dari 2 zat boleh. Misalnya aja ada 2. Kalau ada 2 zat yang dielektrolisis, maka massa zat pertama dibagi massa zat kedua sama dengan berat ekivalen zat pertama dibagi berat ekivalen zat kedua. Nah, ini rumusnya kalau hukum Faraday yang kedua. Jadi penjabaran dari hukum Faraday yang pertama. Nah, jadi hukum Faraday yang pertama ini berlaku untuk satu sel elektrolisis ya. Biar tahu perbedaannya, ini berlaku untuk satu sel elektrolisis. Kalau Faraday yang kedua ini untuk 2 atau lebih sel. Tapi dengan catatan menggunakan muatan listrik yang sama. Jadi harus muatan listriknya sama. Kalau muatan listriknya berbeda, maka ini tidak berlaku persamaan. Nomor 23, jumlah muatan listrik yang diperlukan untuk mereduksi 60 gram ion kalsium menjadi logam kalsium adalah. Coba perhatikan di sini, mereduksi. Mereduksi berarti letaknya di katoda, udah pasti. Nah, apa yang direduksi? Kalsium. Ion kalsium itu adalah Ca2+. Maka Ca2+. Ca2+ itu golongan 2A. Golongan 2A itu bisa direduksi hanya kalau dia liquid. Larutan nggak bisa, karena kalau dia bentuk larutan yang direduksi adalah air. Masih ingat konsep reaksi elektrolisis, golongan 1A, 2A itu tidak bisa direduksi. Dan Al. Oke, jadi ini liquid ditambah 2 elektron menjadi Ca solid. Jadi kalau kita perhitungan stoichiometri elektrolisis menggunakan hukum Faraday, ya kita hanya menuliskan reaksi yang ditanya. Nah ini kan nggak ditanya untuk reaksi oksidasinya, berarti anodenya nggak perlu kita tulis. Nah ini dia untuk stoichiometri elektrolisis menggunakan hukum Faraday, kita fokus sama pertanyaannya. Ya kalau nggak diminta anode, ngapain kita buat anode? Kan gitu. Yang ditanya adalah berapa F. F-nya ditanya. Ingat tadi konsepnya, mol elektron itu sama dengan jumlah muatan listrik dalam bentuk Faraday. Nah, di sini dikasih tahu Ca-nya 60 gram kan. Kalau saya bagikan dengan MR-nya, AR-nya, itu kan akan menjadi mol ya. 1,5 mol. Nah, sekarang saya bisa cari dong mol elektronnya. Nah, mol elektronnya bisa saya cari berdasarkan konsep mol kan. Konsep mol mengatakan perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Kalau Ca-nya ini yang koefisiennya 1,5 mol,
Maka elektronnya berapa mol? 2/1 kali 1,5. Maka ini menjadi 3 mol. Jadi mol elektronnya kita ketemu 3 mol. Maka 3 ini berarti muatan listriknya. Jawabannya D. Oke, selanjutnya. Nomor 2. Sebanyak 2 liter larutan NaNO3 dielektrolisis selama 2 jam. Jika arus listrik yang digunakan sebanyak 2 ampere, muatan listrik yang dibutuhkan sebesar. Ini ditanya juga dalam bentuk muatan listrik F. Kalau yang muatan listriknya bentuk F, maka kan ada beberapa persamaan. Ini adalah T, ini adalah I. Rumus apa yang kita pakai? Maka rumus F sama dengan I kali T bagi 96.500. Nah, ini kan ada rumusnya tadi kan. Maka tinggal masukkan aja kan. I-nya 2 ampere. T-nya 2 jam. Ingat, T itu harus dalam bentuk second. Maka 2 jam dikali 3.600. Karena 1 jam itu 3.600 detik. Dibagi 96.500. Maka ini jawabannya 0,15 Faraday. Jawabannya adalah B. Kita tidak perlu menuliskan reaksi elektrolisis nomor 24. Karena dengan persamaannya langsung ketemu. Nomor 28. Larutan nikel 2 sulfat dielektrolisis dengan arus listrik sebesar 1,93 ampere. 1,93 ampere berarti ini I-nya. Ini I. Selama 1000 second. 1000 detik, berarti ini T. Masa endapan nikel yang terbentuk di katode. Oke, di katode doang yang ditanya. Jadi kita tuliskan dulu NiSO4 di katode. Maka reaksi katodenya ini adalah reaksi reduksi dari Ni ya. Ni2 plus tambah 2 elektron menjadi Ni solid. Nah, pertanyaannya ini berapa gram? Gramnya Ni itu berapa gram? Supaya kita bisa dapat gramnya Ni, maka kita harus tahu molnya berapa dikali Ar. Nah, mol kali Ar itu kan sama dengan massa zat. Apa yang harus kita lakukan? Kita cari dulu mol elektron dari F. Ingat, mol elektron itu sama dengan F. Maka dari data ini kita bisa cari F-nya dong ya. F sama dengan I kali T dibagi 96.500. Oke, tinggal masukkan aja. I-nya 1,93 dikali 1000 dibagi 965. Ini tewas 96500. Tewas 2 nolnya. Ini menjadi 19,3 ya. Dibagi 965. Ini sama dengan 0,02 F. Nah, F-nya kan 0,02 ya. Berarti itu sama dengan mol elektron. Jadi elektronnya itu molnya ada. Bisa kita dapatkan. Jadi itu 0,02 mol. Pertanyaannya, mol Ni bisa dicari nggak? Berdasarkan perbandingan koefisien. Ini berapa? Silakan. 0,01 Pak. Dari mana? Dibagi 2 Pak sama koefisien. 1/2 dikali 0,02 mol. Nah, ini biasakan buat kayak gini ya. Biar lebih teratur aja. 0,01 mol. Bagus, benar. Ya sudah, ini tinggal kita masukkan 0,01 dikali dengan AR-nya Ni 58. Maka sama dengan 0,58 gram. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. 965 ampere ini apa? I-nya Pak, I. I, bagus.
Berarti ini T. Nah, larutan asam dan ada gas hidrogen. Kalau larutan asam itu maka akan menghasilkan gas hidrogen di katodik. Ya dong, karena H+-nya yang tereduksi. Gini kan? Oke. Ya sudah, kita tinggal cari aja F sama dengan I kali T per 96.500. I-nya tadi 965. T-nya 10 kali 6 kan? 10 kali 60, maaf. Ini 96.500. Tewas. Maka 6 Faraday. 6 Faraday itu mengandung makna mol elektron sama dengan F. Sama dengan 6. Jadi mol elektronnya 6. Maka mol H2 berapa? Kan ditanya mol hidrogen. Maka kita jawab koefisiennya 1 nih H2. 1 per koefisiennya elektron, 2 dikali 6 mol. Maka jawabannya 3 mol lah gas hidrogen. Jawabannya E. 34. Perhatikan di sini 34. Arus listrik 9.650 ampere dialirkan melalui suatu larutan garam sulfat dari logam bervalensi 2. Selama 10 detik, terbentuk 28 gram logam tersebut. Masa atom relatif logam tersebut adalah, nah ini ditanya AR-nya. Oke. Maka dikatakan di sini bervalensi 2 artinya logamnya itu bermuatan positif 2. Jadi kita misalkan logamnya itu sama dengan simbolnya L. Misalkan. Maka karena dia dikatakan di situ bervalensi 2, maka L-nya itu adalah 2+. Berarti L-nya itu berpasangan dengan sulfat. Sulfat itu kan SO4 2-. Maka ini menjadi LSO4. Oke. Jadi larutan LSO4 di elektrolisis. Nah, yang ditanya adalah masa L. Yang diketahui masa logam yang terbentuk. Masa logam terbentuk itu di katode. Ya. Maka L2+ tambah 2 elektron menjadi L solid. Nah, masanya ini yang 28 gram. Yang ditanya adalah AR-nya. AR-nya berapa? Nah, mol itu kan massa adalah mol kali AR. Jadi ARL sama dengan gram per jumlah mol. Jadi kita mau ngapain? Mau cari molnya dulu kan? Nah, molnya itu bisa kita cari dengan kita mengetahui mol elektron. Mol elektron bisa kita cari dengan mengetahui jumlah muatan listrik dalam bentuk F. Maka F sama dengan, karena yang dikasih tahu di sini I dan T. Ya kan? I kali T per 96.500. Maka ini menjadi 9650. Ini udah detik, berarti nggak usah diubah lagi. Dibagi 96.500. Maka F-nya 1 ya. Ini sama dengan mol elektron. Jadi kita ketemu nih, mol elektronnya ini adalah 1 mol. Maka molnya L sama dengan 1 koefisiennya bagi koefisiennya si elektron kali 1 mol. Sama dengan 0,5 mol. Oke, ketemu. Tadi masanya 28 dibagi 0,5. Maka AR-nya dari si L sama dengan 56.
Berarti 56 itu adalah logam besi ya. Ketemu. Nomor 35 ini salah soal ya. Masa di katode akan diperoleh logam Ni? Nggak mungkin ada Ni di katode sebab di katodenya kan besi ini. Tanya ini salah soal. Atau ini kita ganti dulu deh menjadi Fe. Bisa nggak? Ada nggak jawabannya? Ini harus Fe. Maka reaksi di katoda langsung kita tulis. Reaksi di katoda, maka ini kan Fe-nya kalian harus tahu. Fe-nya ini adalah 2+ ya. Hati-hati. Karena itu akan mengubah elektronnya. Kalau dia 2+, maka elektronnya 2. Kalau 3+ ya 3. Oke. Katanya F-nya 0,1. Nah, F itu sama dengan mol elektron. Jadi kita udah ketemu elektronnya ini 0,1 mol ya. Ketemu nggak molnya Fe? Ketemu dong. Maka molnya Fe sama dengan 1/2 ya kan? Dikali 0,1 mol. Sama dengan 0,05 mol. Masa Fe yang ditanya. Gramnya Fe sama dengan mol dikali AR-nya. Nah, tadi molnya 0,05 dikali AR-nya 56. Maka ini sama dengan 2,8 gram. Selesai, jawabannya A. Ke dalam 2 sel yang berisi larutan LSO4 dan larutan AgNO3 yang disusun secara seri dialirkan arus listrik. Jadi definisi disusun secara seri dialirkan arus listrik artinya kedua elektrolisis ini arus listriknya itu sama jumlahnya. Nah, ternyata diendapkan 3,25 gram logam L dan 10,8 gram logam Ag. Pertanyaannya massa atom relatif logam L. Nah, tadi persamaan hukum Faraday yang kedua, kalau ada 2 sel dialirkan arus listrik yang sama, maka massa zat 1 dibagi massa zat yang kedua sama dengan massa ekivalen yang pertama dibagi massa ekivalen yang kedua. Nah, ini. Nah, jadi karena di sini ada L dan Ag, maka kita ganti yang 1 itu adalah L, yang 2 adalah Ag. M-nya L dibagi M-nya Ag sama dengan E-nya L dibagi E-nya Ag. Ingat tadi E sama dengan AR dibagi PBO. Nah, PBO ini saya katakan tadi adalah jumlah elektron yang terlibat pada perubahan Bilog. Oke, ini L, L-nya berapa plus? L-nya di sini 2 plus. Maka PBO-nya 2. Ag di sini berapa plus? Ag di sini adalah plus 1. Maka PBO-nya Ag 1. Nah, gitu ya. Maka kita langsung aja masukkan persamaan. Masanya logam L 3,25 gram. Dibagi masanya si Ag 10,8 gram. Sama dengan E-nya logam L. E-nya logam L berarti AR-nya si L. Dibagi perubahan Bilognya kan 2 plus berarti 2. Per E-nya Ag berarti AR-nya Ag nih. AR-nya Ag kan dikasih tahu tuh 108 ya. 108 dibagi PBO-nya Ag. Ag itu kan plus 1, maka dibagi 1. Nah, ini kita tinggal eliminasi perhitungannya. Ini ke sini 10 ya. Oke.
Kemudian ARL-nya ini sama dengan 32,5 kali 10 itu 32,5 dikali 2 sama dengan 65,0. Maka jawabannya C. Inilah cara pengerjaan hukum Faraday yang kedua.